rantai makanan. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Melalui makanan, makhluk hidup memperoleh energi yang digunakan untuk tumbuh, bergerak, dan melakukan aktivitas. Oleh karena itu, di alam terbentuk interaksi makanan dan dimakan antar makhluk hidup yang disebut rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Ada 3 peran makhluk hidup di dalam rantai makanan, yaitu 1. Produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Contohnya, rumput, padi, jagung, dan semua tumbuhan hijau. Produsen juga mampu mengubah energi dari cahaya matahari menjadi energi kimia. 2. Konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, sehingga mendapatkan energi dari makhluk hidup lain. Contoh konsumen adalah hewan. Di dalam rantai makanan, konsumen dikelompokkan menjadi 1. Konsumen tingkat 1, yaitu kelompok hewan yang memakan tumbuhan atau produsen. Konsumen tingkat 1 ini merupakan kelompok hewan herbivor. Contohnya rusa, kelinci, dan belalang. Konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 yaitu kelompok hewan yang memakan hewan lain atau konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 2 merupakan kelompok hewan karnivor atau omnivor. Contohnya katak, ular, tikus, dan ayam. Selanjutnya, konsumen puncak, yaitu kelompok hewan karnivor yang tidak ada pemangsanya. Contohnya singa, elang, dan harimau. 3. Pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa makhluk hidup lain yang telah mati. Penguraian tersebut menghasilkan zat-zat kimia dan nutrisi yang dibutuhkan produsen. Contoh pengurai antara lain cacing tanah, jamur, dan bakteri. Ayo perhatikan gambar rantai makanan berikut ini. Tanaman padi dimakan oleh ulat. Ulat dimakan oleh ayam. Kemudian ayam dimakan oleh elang. Saat mati, tubuh elang akan terurai oleh makhluk hidup pengurai seperti bakteri tanah, cacing tanah, dan jamur untuk dijadikan nutrisi bagi tumbuhan. Ayo perhatikan proses rantai makanan pada ekosistem laut. Pertama, fitoplankton merupakan tumbuhan hijau yang sangat kecil yang melayang di air laut. Fitoplankton berperan sebagai produsen. Yang kedua, udang berperan sebagai konsumen tingkat 1 dan memakan fitoplankton. Fitoplankton menjadi energi bagi udang. Selanjutnya, ikan kecil berperan sebagai konsumen tingkat 2. Karena ikan kecil termasuk karnivor, ikan kecil memakan udang dan mengubahnya menjadi energi. Udang merupakan sumber energi bagi ikan kecil. Selanjutnya, singa laut. Singa laut berperan sebagai konsumen tingkat 3. Karena singa laut termasuk hewan karnivor, singa laut memakan ikan kecil dan mengubahnya menjadi energi. Ikan kecil merupakan sumber energi bagi singa laut. Selanjutnya, hiu. Hiu berperan sebagai konsumen tingkat 4 atau konsumen puncak. Karena hiu termasuk hewan karnivor. Hiu memakan singa laut dan mengubahnya menjadi energi. Singa laut merupakan sumber energi bagi hiu. Berikutnya,
Bakteri. Bakteri berperan sebagai pengurai. Saat hiu mati, tubuhnya akan diuraikan oleh bakteri. Hasil penguraian tersebut menjadi sumber energi bagi fitoplankton. Aliran energi dan siklus nutrien dalam rantai makanan. Aliran energi adalah proses berpindahnya energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Saat proses memakan, makhluk hidup mendapatkan energi untuk kelangsungan hidupnya. Energi tersebut akan berpindah saat makhluk hidup tersebut dimakan oleh makhluk hidup lainnya. Namun, ada sebagian energi yang dilepaskan ke lingkungan. Jika makhluk hidup mati, energi akan berpindah ke pengurai melalui proses penguraian makhluk hidup yang mati. Pengurai kemudian akan melepaskan energi panas ke lingkungan. Dalam rantai makanan, selain terjadi aliran energi, juga terjadi siklus nutrien. Nutrien atau hara adalah unsur atau senyawa kimia yang digunakan makhluk hidup untuk melangsungkan kehidupannya. Pada peristiwa siklus nutrien, nutrien berpindah dari produsen ke konsumen, lalu ke pengurai. Saat produsen dan konsumen mati, tubuhnya akan diurai oleh pengurai menjadi nutrien dalam tanah. Nutrien tersebut lalu kembali digunakan oleh produsen untuk pertumbuhannya. Ayo perhatikan diagram aliran energi dan siklus nutrien berikut. Pertama, energi matahari digunakan oleh tumbuhan. Selanjutnya, tumbuhan sebagai produsen akan dimakan oleh konsumen. Energi dari produsen akan berpindah ke konsumen. Selanjutnya, konsumen yang telah mati akan diuraikan oleh pengurai. Energi dari konsumen berpindah ke pengurai. Selanjutnya, nutrien dari pengurai akan diserap oleh tumbuhan. Hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Sebuah makhluk hidup yang tinggal di suatu ekosistem saling membutuhkan satu sama lain. Makhluk hidup saling berinteraksi untuk mempertahankan hidupnya. Interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem dapat berupa simbiosis. Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang hidup dalam ekosistem yang sama. Simbiosis dibedakan menjadi simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme yaitu hubungan atau interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, bunga dan lebah. Bunga diuntungkan karena lebah membantu proses penyerbukan. Sedangkan lebah diuntungkan karena mendapat nektar dari bunga tersebut. Nektar adalah cairan manis yang keluar dari bunga. Contoh lain yaitu ikan badut dan anemon, serta kerbau dan burung jalak. Contoh simbiosis mutualisme pada kerbau dan burung jalak. Tubuh kerbau terdapat banyak kutu. Kutu dimakan oleh burung jalak. Burung jalak mendapatkan makanan. Kerbau terhindar dari kutu. Contoh simbiosis mutualisme pada ikan badut dan anemon laut. Ikan badut bersembunyi pada anemon laut jika pemangsa datang, dan anemon laut mendapat sisa makanan dari ikan badut. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antar dua makhluk hidup
yang menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak lain tidak dirugikan, tidak juga diuntungkan. Contoh simbiosis ini adalah ikan remora dan ikan hiu. Ikan remora mendapatkan sisa makanan dan perlindungan dari ikan hiu. Ikan hiu tidak mendapatkan keuntungan dan tidak merasa terganggu dengan ikan remora. Contoh lain, simbiosis komensalisme adalah anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Anggrek mendapatkan tempat tinggal pada pohon tersebut. Anggrek tidak mengambil makanan dari pohon tersebut, sehingga pohon tidak dirugikan oleh anggrek. Yang ketiga, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antar dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak, namun merugikan pihak yang lain. Contoh simbiosis ini adalah nyamuk dengan manusia. Nyamuk menghisap darah manusia. Nyamuk mendapatkan nutrisi. Manusia menjadi gatal-gatal. Hanya nyamuk betina yang menghisap darah manusia. Contoh lain dari simbiosis parasitisme adalah tali putri dan tumbuhan inang. Tali putri hidup menempel pada tumbuhan inang. Tali putri mengisap zat-zat makanan dari tumbuhan inang, sehingga tumbuhan inang kehilangan makanannya. Tali putri dinamakan tumbuhan parasit.